itu ikut istri, mau ikut gitu kan. Iya. Dan dari Dalam situ konteks kemudian- ini Mas Hendra, dalam konteks kecerdasan energi materi, kita percaya secara materi kakek bisa turun kepada cucunya melalui DNA, Oke. material kan. Iya. Secara energi, kecerdasan, pikirannya, dia bisa turun melalui bakatnya mungkin. Si anak bisa mempunyai bakat mirip seperti bapaknya. Secara kecerdasan, secara roh ya itu tadi. Kita bisa konfirmasi lewat medium tadi. Iya. Baik, Pak Wayan, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang random Ya. dari sahabat-sahabat semua. Ya. Yang pertama, jika kehendak bebas itu sebenarnya tidak ada, dan semua yang terjadi adalah ketetapan semesta, apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan ketetapan yang baik atau takdir yang baik? Nah ini agak sulit. Ya. Sulitnya gini Mas Hendra. Karena di satu sisi, begitu kita mengatakan tidak ada kehendak bebas, pada saat itu kita sudah nggak ada terpisah lagi dengan dia. Ini dalam kesadaran yang berbeda Mas Hendra. Kalau sudah kita menyatukan kesadaran kita dengan dia, kita sudah nggak ngapa-ngapain lagi. Kebayang maksudnya Mas Hendra? Oke. Kita tidak merasa melakukan apa-apa, melainkan hanya dia. Tapi begitu kita bicara tentang free will, maka sebenarnya kita dan dia sedang memisahkan diri. Oh. Ada kehendak dia, ada kehendak kita. Itu namanya free will. Tapi begitu kita meniadakan free will, berarti kita meniadakan diri kita. Semuanya adalah dia. Ya, sehingga yang mana mau diambil dulu? Kalau kita dalam keadaan kita sebagai pemain, maka kita harus memisahkan diri kita dengan dia. Kita punya kehendak bebas, walaupun si pelatih ngomong A, ngomong B, pada saat kita harus tembak, ya tembak. Pada saat kita harus giring, ya giring. Kita punya kehendak bebas. Iya. Tapi kapan kita adalah pelatih itu sendiri, maka kita mengikuti apa instruksi dia. Ini yang saya maksudkan. Ini soal positioning kita. Ya, jadi sama kayak saya Mas Hendra. Kadang saya berada di posisi yang ini, Iya. mengambil posisi yang ini. Sehingga kalau di posisi yang ini, saya ketawa aja ngelihat yang lain. Apa aja saya ketawa. Iya. Hidup ini santai aja. Tapi kapan saya di posisi ini, saya memainkan peran ayah, memainkan peran seorang suami, memainkan peran seorang yang harus menulis buku. Maka saya punya free will untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Ya, kita sebagai manusia dalam hal ini, Mas. Gitu. Iya. Bicara tentang buku, Pak Wayan. Apa udah ada aliran-aliran terbaru untuk kemudian mendokumentasikannya menjadi sebuah buku gitu ya? Buku baru. Karena bukunya Pak Wayan tuh apa ya? Mais banget, tidak sedikit loh. Sahabat-sahabat di Ngaji Roso itu beli bukunya Pak Wayan tuh langsung all. Semuanya. Semuanya. Pokoknya saya mau. Bukunya Pak Wayan yang ada di Ngaji Roso. Yang pertama kali kan dialog rahasia. Sampai kemudian yang terakhir Tuhan segala agama. Udah. 11 buku. Semua Bu. Iya semua gitu. Bahkan ada yang bayar 10 juta juga. Gimana tuh? Gila nggak tuh? Luar biasa. Aduh, seperti itu ya. Orang tuh kalau cinta tuh begitu ya. Kalau tergerak oleh cinta tuh ya. Gimana aliran terbaru ada nggak yang mau didokumentasikan? Ada, cuman belum mulai tertulis Mas Hendra. Karena saya lagi prepare. Ya, saya lagi prepare ke laptop baru. Jadi baru tadi mindah-mindahin file sehingga lebih ringan lah kerjanya. Kalau yang lama kan agak berat gitu. Tapi itu nanti terpakai untuk urusan ngedit video, ini mulai begini. Gitu. Jadi ada ajaran cinta Bhairawa. Itu dialirkan. Kemudian pada akhirnya saya harus menulis juga buku bukan tentang filsafat lagi, tapi masuk ke wilayah-wilayah bagaimana praktisnya. Tentang buku tentang meditasi, tentang buku tentang berselancar di atas gelombang karma. Gitu. Itu kan bagaimana kita melewati karma kehidupan ini, membebaskan diri dari semua itu, menebus hutang karma kita kayak apa, toolsnya apa belum. Selama ini kan saya cuma ngomong aja. Toolsnya bagaimana menjalankan ini, belum saya bikin, tapi sempat dialirkan waktu saya ada di podcast The Mythos. Jadi judulnya itu tadi, berselancar di atas gelombang karma. Udah dapat kayak ngomong apa gitu, cuma belum ditulis gitu. Jadi ada beberapa buku sih Mas yang sudah muncul gitu.
Dan buku-buku lama ada judulnya Kunang-Kunang gitu. Kunang-kunang. Kunang-Kunang itu bercerita tentang klip-klip cahaya penuntun di kehidupan ini. Oke. Persis seperti Berguru pada Langit dan Bumi sih Mas. Iya. Jadi ada, apa yang disampaikan ini, apa yang disampaikan ini gitu. Nah kemudian kisah Mahabharata itu mau dikupas ininya makna di baliknya gitu. Okay. Banyak sih, tapi belum jadi. Ya, tunggu aja ya teman-teman. Sekaligus teman-teman yang butuh buku-bukunya Pak Wayan semuanya bisa didapetin di Ngaji Roso. Di TikTok Shop juga ada ya, teman-teman tinggal beli aja. Nah, selanjutnya Pak Wayan ketika kemudian ibu sudah meninggal atau ayah sudah meninggal, doa terbaik itu gimana? Cara ngirimin doanya gitu ya. Kadang kan, waduh ini kayaknya ini anak itu mirip sama fotokopi mbahnya deh. Mirip sama fotokopi bapak saya deh. Mirip sama fotokopi ibu saya deh. Jangan-jangan memang nitis itu bener-bener ada. Jangan-jangan udah lahir kembali jadi anak saya gitu. Terus caranya kita doakan si ayah atau si ibu yang sudah nggak ada itu gimana? Lari kemana pula doanya gitu? Gimana Pak Wayan? Gini Mas Hendra, di Bali itu beruntungnya konsep reinkarnasi numitis itu bukan hanya dalam konsep. Jadi ketika orang punya anak, sebuah keluarga punya anak di usia ada yang 1,5 bulan, ada yang 3 bulan, itu akan ditanyakan kepada medium untuk tahu siapa yang turun. Ada di Bali biasa hal seperti itu. Sehingga ketika dia tahu yang turun siapa, oh ini kakeknya, oh ini neneknya. Dengan mudah dia melihat kesesuaian itu Mas Hendra. Oh pantesan dia begini. Ini medium ini jumlahnya banyak nggak? Oh di Bali banyak. Gimana kalau misalnya dia jawabnya pakai subjektivitas gitu? Subjektifnya dia? Iya. Nggak, dia kan kadang nggak tahu. Dia nggak tahu. Yang membuktikan itu kan si keluarga itu. Nanti si yang ada pada bayi itu atau pada anak itu akan cerita. Saya yang turun ini kakekmu. Coba kamu cari di sini. Dia ngasih petunjuk, bukti-bukti. Dulu kamu pernah begini. Nah, ketika buktinya cocok, oh ya beneran ini kakek datang. Oke, sebentar. Misal nih, tetangganya Pak Wayan melahirkan. Oke, terus setelah itu si mediatornya yang akan dimediumisasi itu dia sendirian atau ada orang yang bercakap sama dia tuh gimana? Nah, biasanya gini Mas Hendra, yang punya bayi itu pergi ke rumahnya si medium. Kan kadang dia jauh desa yang berbeda jauh misalnya gitu. Di sana dia cuma bawa upakara. Ini beda sama balian ya? Ini balian tetapi namanya balian metunan gitu. Oke. Jadi medium untuk ini, channeling. Nah, kemudian bawa upakara yang disebut pejati. Pejati itu artinya apa? Upakara ini menandakan saya sungguh-sungguh datang untuk menanyakan ini. Nah, nanti si medium biasanya akan channeling sendiri. Channeling melalui bandan itu. Oke. Ya channeling. Nanti dia akan kadang dia ada yang macam-macam. Gitu. Ada yang masuk, ada yang lihat. Lah, ini ada yang datang ini, wah, kakek ini ciri-cirinya seperti ini gitu. Terus nanti dia ngomong, ciri-cirinya begini. Katanya dia yang lahir pada bayi itu. Bayi itu membawa ciri di kakinya ada begini. Cocok misalnya. Akhirnya terkonfirmasi oleh keluarga yang datang. Keren. Ada yang begitu. Mau dong aku nanti dikenalin Pak Wayan ya. Di Bali banyak. Oke, di daerah Kedonganan tuh ada. Jadi hal itu di Bali itu biasa. Nanti dia akan tanya, oke, sekarang kalau mau turun apa yang mau diperbaikin? Apa yang mau diminta sekarang gitu. Oh, saya berikan saya ini aja gitu. Oke gitu. Nah, habis itu kita akan memperlakukannya dengan baik. Wow. Jadi yang Mas Hendra tanya tadi, kita punya keluarga yang meninggal, orang tua, kakek, nenek meninggal. Bagaimana kita mendoakannya? Kalau dia sudah turun sebagai anak cucu, perlakukan mereka dengan baik. Itulah doa kita. Oke. Jadi pentingnya ilmu parenting seru. adalah apa? Jangan sampai kita mendoakan dia bahagia, tapi kepada si anak kita marah-marah. Kan nggak nyambung. Si anak gak bahagia, kita mendoakan si kakek yang sudah turun itu bahagia, kan nggak nyambung. Benar juga ya. Makanya disarankan
perlakukan anakmu dengan baik. Karena mereka leluhur kalau di Bali. Iya, orang Jawa tuh, aduh, banyak yang hilang ya tradisi-tradisi seperti itu. Ini Bali tuh masih original banget, luar biasa. Ngaji Roso request satu dong Pak Wayan, yang biasa jadi medium kapan-kapan gitu. Bisa dihadirkan di Ngaji Roso. Iya. Aku serius pengen menggali itu dari beliaunya langsung gitu. Iya, cuman kadang-kadang mereka nggak open sekali. Oh gitu ya? Open sekali. Tapi kalau nggak direkod, nanti masih ada cerita boleh. Oh gitu ya? Tapi kalau live gini biasanya dia nggak mau. Iya. Oke, paham. Aduh, ini berarti ketika kemudian udah ada ciri-ciri ini kayaknya kayak bapakku itu perlakukan dia dengan sangat istimewa. Persis Mas Hendra. Persis ketahuan dia gitu. Seru. Ketahuan. Seru. Oh, saya punya teman itu. Teman saya ini sudah punya cucu dari ponakannya. Iya. Jadi anak dari ponakannya. Iya. Dan cucunya itu adalah bapaknya yang lahir. Jadi bapaknya turun ke cucunya. Jadi dia kenal sekali, akrab sekali dia. Sangat-sangat ini dia gitu. Ketahuan dia gitu. Ya, gampang. Iya, saya cukup seneng bicara soal ini karena waktu istri mengandung itu kan bapak tuh kan meninggal ketika saya kelas 3 SD ya. Tentu istri belum pernah lihat lah ya. Belum pernah lihat bapak saya gitu. Karena kita beda daerah. Ya. Terus pada saat di mimpinya itu si bapak itu yang ciri-cirinya persis itu adalah ayah saya gitu. Ya. Itu ikut istri, mau ikut gitu kan. Ya. Dan dari dalam konteks ini Mas Hendra, dalam konteks kecerdasan energi materi, kita percaya secara materi kakek bisa turun kepada cucunya melalui DNA. Material kan? Iya. Secara energi, kecerdasan, pikirannya dia bisa turun melalui bakatnya mungkin. Si anak bisa mempunyai bakat mirip seperti bapaknya. Secara kecerdasan, secara roh ya itu tadi. Kita bisa konfirmasi lewat medium tadi. Iya. Oke, keren. Ciri-cirinya gitu. Oke, Pak Wayan, bagaimana cara kita yang masih awam untuk bisa mengenali diri dan Tuhan? Tahapan awalnya seperti apa? Ini pertanyaan banyak yang model begini, Pak Wayan. Dan untuk pertanyaan itu saya sudah siapkan semuanya gitu kan. Siapkan di YouTube saya Mas Hendra. Iya. Melalui kesadaran tubuh dan pikiran. Sekarang yang terpenting itu kita harus berhenti sejenak melihat Tuhan sebagai subjek, tapi sebagai objek, bukan sebagai si apa, tetapi sebagai apa. Baru lebih gampang. Kalau kita melihat Tuhan sebagai seseorang, sosok, si apa, agak susah kita masuk ke pemahaman Tuhan dalam diri kita. Agak susah, bener agak susah Mas Hendra. Orang dulu juga saya susah mengerti itu kan. Iya. Tuhan ada di sini, gimana caranya menemukan itu enggak. Sampai Tuhan itu menghilangkan kata si-nya dan menunjukkan dirinya sebagai apa, sebagai kecerdasan semesta. Di situ saya bisa paham. Oh dia di mana-mana gitu. Oh pantasan orang-orang dulu mengatakan kemanapun engkau menghadap. Disitulah wajah Allah. Kalau di Hindu apa yang ditulis di Bhagavad Gita? Ia yang tercerahkan melihat aku yang sama di mana-mana. Sama itu konsepnya Mas Hendra. Tapi bagaimana ketika melihat ku dalam konteksku dalam bentuk wajah itu, nggak bisa kita melihat wajah. Wajah itu jangan dilihat wajah itu ya, jangan dilihat wajah itu. Wajah manusiawi itu bukan. Oke. Berbeda. Gitu. Next ya. Jika kita dilahirkan ke dunia ini dengan bekal yang dikasih sama Sang Pencipta, lalu kenapa masih ada orang yang mati kelaparan? Banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jika kita adalah bentuk dari ketuhanan dan hidup kita sudah ditentukan, ketika kita berbuat jahat atau melenceng, apakah itu juga Tuhan yang menggerakkan? Gitu. Itu tuh pertanyaan teman-teman. Ya, setiap pabrik senter itu membuat senter itu untuk membuat terang. Iya. Tapi ada nggak senter yang mati? Ada. Karena nggak dikasih baterai. Ada nggak senter rusak? Ada, karena nggak diperbaiki. Itulah free will. Dalam diri manusia ada Tuhan.
sebagai kecerdasan semata. Tapi karena dia punya free will, dia bisa melakukan apa saja untuk dirinya. Gitu. Bahwa kemudian Tuhan memberikan makanan sudah kan? Contoh nih Mas Hendra. Dokter memberikan obat kepada pasien supaya pasien sembuh. Tapi kan pasien punya hak untuk tidak minum obatnya. Tuhan menyediakan makanan, tapi kan manusia punya hak untuk tidak memakan makanan itu. Tuhan menyediakan banyak hal untuk membuat orang menjadi kaya. Tapi kan manusia punya hak untuk tidak menjadi kaya. Contoh nih, anggaplah kaya itu materi. Jangan lupa ini 3 hal penting ini. Kecerdasan, energi, materi. Orang miskin tidak punya materi karena dia tidak menggerakkan energinya dengan kecerdasannya. Tapi kalau orang di desa miskin, dia gunakan kecerdasannya untuk menggerakkan energinya bercocok tanam. Nanti dia bisa membajak sawah dan menghasilkan tanam-tanaman sawah, padi misalnya. Nanti seluruh energi kerja dia itu mematerialisasi, memadat menjadi materi. Berupa beras ditukar jadi uang. Kaya dia maksudnya. Jadi semua dimulai dari kecerdasan. Kalau orang tidak menggunakan kecerdasan pikiran sadarnya untuk berusaha dengan menggerakkan energi, apa yang jadi materi? Sementara materi adalah pemadatan dari energi, Mas. Oke. Ya. Jadi kita punya HP aja ada baterainya yang merupakan energi yang memadat. Nanti begitu habis dia di dalamnya kan dia akan memadat jadi duk gitu. Nanti kalau habis sekian persen habis, tambahin lagi energi baru hidup. Nah, kalau manusia tidak menambahkan dirinya energi, tidak menambahkan dirinya dengan kecerdasan, begitu perkembangan alam membutuhkan kecerdasan lebih, tertinggal dia Mas Hendra. Tertinggal. Oke. Aku memasuki pertanyaan akhir, Pak Wayan. Ya. Ini hujan ya, Lia? Hujan ya. Waduh. Disambut hujan. Jadi pokoknya dengar nasihat dari Pak Wayan malam ini tuh udahlah. Dunia ini hanya panggung sandiwara gitu ya, bersenda gurau gitu. Jangan terlalu serius gitu ya Pak Wayan ya. Kalau bahagia ya jangan terlalu senang juga karena semua akan berlalu. Kalau terlalu sedih juga jangan merasa paling menderita karena semua akan berlalu ya Pak Wayan ya. Netral itu kayaknya jalan tengah itu kayaknya pilihan terbaik ya Pak ya. Iya, jalan tengah itu kan. Izin Mas Hendra mau nitip pertanyaan untuk Pak Wayan. Cara yang dapat dilakukan oleh kita agar dicintai dan selalu didukung oleh semesta. Terima kasih, Rahayu. Agar dicintai ya Mas Hendra ya. Agar selaras mungkin ya, dicintai. Ya, intinya kata di itu Mas. Jawabannya ada kata di. Banyak orang ingin dicintai, tapi di itu kan kata pasif. Kata aktif itu kan me. Jadi kalau kita ingin dicintai, mulailah dengan mencintai. Jika kita ingin diberi, mulailah dengan memberi. Seperti yang cerita tadi, saya nggak pernah minta kok diberi. Ya karena tanpa meminta, tapi kita terus memberi. Jadi kan diberi akhirnya gitu. Dulu baru gini kan. Ya. Semua tentang itu Mas Hendra. Kan aktif kan. Kalau energi itu kan aktif. Punya energi aktif lah. Dengan kata tadi. Mencintai, memberi. Tapi di mana-mana ya Pak Wayan ya. Orang itu yang hidupnya suka memberi itu nggak butuh afirmasi gitu ya. Nggak butuh afirmasi. Nah, misalnya kita ini, berilah aku energi, tapi dia nggak memakan. Dapat energi dari mana coba? Iya, kan Ya, jadi dulu lah memakan makanan, nanti dengan sendirinya terbentuk energi. Oke, jadi teman-teman sekali lagi kalau sudah afirmasi banyak gitu ya, tapi nggak terwujud, sekali lagi hiduplah dengan banyak memberi gitu. Karena konsekuensi dari memberi adalah menerima gitu. Dan aku ketemu banyak orang itu yang ketika kemudian dia suka ngangkat derajatnya orang-orang yang berada di bawahnya, naik level, semampu dia gitu ya, itu kok dia derajatnya ikut naik gitu Pak Wayan. Betul. Jadi selalu ngangkat orang-orang di sekelilingnya, di bawahnya, dinaikkan levelnya. Itu otomatis dirinya sendiri itu makin bersinar gitu. Di mana-mana aku melihat seperti itu gitu. Kayak rumah tingkat kan. Ketika dia naikkan tiang-tiang penyangganya, yang disangga tambah naik juga kan. Oke. Memang begitu kan. Sama dengan ini. Tapi bicara tentang memberi, banyak orang berpikir, tapi aku kan nggak punya apa untuk aku beri. Banyak orang berpikir memberi itu hanya materi, berupa apa? Kan kita punya energi.
Tapi aku nggak punya energi. Jangan kira energi itu hanya energi berupa apa ya istilahnya ya. Ada loh kata-kata itu berenergi. Misalnya nih, wah Bapak hebat. Itu berenergi loh kata-kata kita. Iya. Wah Bapak pemurah. Masa nggak dikasih kita sesuatu? Tapi jangan lantas misalnya aku memuji untuk diberi, bukan begitu maksudnya. Tapi kalau kita memotivasi orang, itu kan juga memberi. Memotivasi kan artinya memberi motivasi. Iya. Memperhatikan orang, memberi perhatian. Apa kabar Pak? Gimana? Itu memberi perhatian. Masa kita nggak dapat sesuatu ketika memberi itu? Iya. Atau kita memberi kecerdasan seperti Mas Hendra. Berbagi dengan Jiroso, berbagi pengetahuan. Itu kan memberi kecerdasan. Kemudian apa yang terjadi? Fakta sudah terbukti kan? Begitu Mas Hendra berbagi pengetahuan dengan Jiroso, ada orang yang tadinya tidak punya materi, tiba-tiba berenergi untuk punya materi dan akhirnya beli bukunya 10 juta. Ya enggak? Itu fakta. Betul nggak Mas Hendra? Ada lagi tuh Wayan. Peserta itu yang datang nemuin saya gitu ya. Sambil dibawain beberapa keping emas. Ya. Nah, itu beberapa editor saya kasih, senangnya bukan main tuh. Iya, Mas Hendra. Padahal yang Mas Hendra, pernah nggak Mas Hendra bagi emas ke dia? Enggak. Tapi apa yang Mas Hendra bagikan? Pengetahuan emas yang Mas Hendra bagikan. Pengetahuan yang baginya adalah emas. Di mana Mas Hendra mendapatkan pengetahuan itu? Mas Hendra menambangnya dari sumber-sumber. Narasumber. Tapi emas Pak Wayan. Aku tuh bukan soal emas ya. Aku tuh emas tuh punya banyak banget ya. Di Jawa kan banyak emas. Iya. Aku 1 kilo lebih lah emas kayak gitu misalnya ya, yang cetakan-cetakan gitu. Tapi ini dikasih dengan tulus hati, itu aku merasa, oh ini bukan soal emasnya, soal ketulusannya di dalam memberi itu Pak Wayan. Jadi acara kemarin tuh bener-bener, spektakuler. Iya. Karena ketulusan berbalas ketulusan, Mas. Geng. Ya, begitu. Jadi aku, aduh. Seneng banget ya. Thank you ya teman-teman ya. Kemarin aku gak perlu sebut nama lah ya. Sekali lagi makasih banyak atas atensi, atas perhatiannya, ketulusan, kesetiaannya, belajar bersama Jiroso gitu ya. Oke, ini aku pertanyaan terakhir. Pak Wayan ada yang titip pertanyaan supaya intuisinya itu makin hari tuh makin gampang menerima pesan, menerima aliran gitu. Aku tuh juga pengen sebenarnya kayak Pak Wayan, cuman mungkin karena mesin tubuhnya beda gitu, jadi mungkin aku juga nggak, aku tak jadi diriku sendiri aja gitu. Aku ketika mendapat aliran tuh mesti ketika sambil tidur Pak Wayan, mimpi gitu. Terus kemudian aku bisa mendeskripsikannya sendiri gitu. Oh ini jawabannya, gitu. Nah, bisa nggak aku naik level juga seperti mungkin pertanyaannya ini supaya langsung ting gitu, pas dalam kondisi sadar gitu, ting dapat itu gimana? Semuanya tentang fokus Mas Hendra. Fokus, perhatian gitu. Kalau orang sering diperhatikan kan di akhirnya memberi sesuatu pada orang yang memperhatikannya. Oke. Jadi kalau alam itu terus kita berikan perhatian, dia merasa kayaknya kalau aku menyampaikan sesuatu dia akan memperhatikan. Ya enggak? Ya, makanya ketika kita enggak pernah perhatian pada pengetahuan itu lewat, misalnya nih, kita mau ngasih orang uang, kita taruh uang di depannya, tapi dia nggak perhatian sama uang itu karena dia nggak penting bagi dia. Kita kasih lagi nggak? Enggak. Tapi begitu kita kasih dia buku, dia perhatian. Besok-besok kita pasti pengen ngasih buku dia. Nah, semesta itu begitu. Begitu dia kasih kilasan pengetahuan dan kita merasa wow gitu. Nah, besok dikasih lagi pengetahuan terus-menerus. Makanya yang ingin terkonek dengan pengetahuan semesta, berilah perhatian dan berterima kasihlah pada aliran pengetahuan. Saya begitu Mas Hendra. Ya. Begitu saya dapat aliran pengetahuan, walaupun lagi nyapu, saya berhenti Mas Hendra. Saya catat itu untuk menghormati aliran pengetahuan itu. Karena kalau enggak saya kehilangan itu Mas Hendra. Saya lupa gitu. Oh iya teman-teman, iya. Pak Wayan udah capek. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebenarnya Pak Wayan itu besok pagi pun masih mau take video gitu. Gila nggak tuh? Tapi lupa kalau beliau ada acara besok sama The Mitos. Enggak sih, memang udah mau selesai teman-teman. Jadi saya datang ke sini memang rindu aja pengen ketemu sama Pak Wayan gitu ya. Jadi atensinya pengen ketemu.
Terus ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Wayan. Jadi ada teman yang dia itu merasa hidupnya kurang beruntung banget karena dilahirkan dalam sebuah keluarga yang keluarganya itu kejam banget sama dia, dan dia merasa bahwa aduh, Tuhan Maha Adil itu omong kosong gitu katanya. Gimana Pak Wayan? Kalau versi saya Mas Hendra, Iya. ketika Resi Bisma yang perkasa harus mati di tangan Sri Kandi yang bukan siapa-siapa, dia tidak mengatakan Tuhan bukan Maha Adil. Tuhan, Engkau Maha Adil. Karena akhirnya aku bisa menebus hutangku pada Dewi Amba di masa lalu. Jadi kalau sekarang kita ada di keluarga yang kejam pada kita, itulah keadilan sebenarnya. Karena dulu kita pernah kejam kepada kehidupan. Berarti terima aja dulu. Terima. Saya nggak pernah melihat kehidupan tidak adil pada saya, Mas Hendra. Walaupun saya berbagi seperti ini, bukan berarti tidak ada yang mencaci maki saya, Mas Hendra. Ada. Tapi dengan caci maki, saya berterima kasih. Terima kasih karena apa? Ketika saya ngomong gini kok saya dicaci maki, saya berterima kasih karena apa? Kalau saya mengatakan ini adalah botol anti pecah, akan ada orang membanting botol itu untuk membuktikan dia anti pecah apa enggak. Orang itu hanya sedang mengetes saya, kamu masih sabar nggak sih? Gitu. Saya bilang terima kasih. Saya selalu diceritain gitu. Kemarin kamu digosipin begini sama orang itu, saya ketawa langsung. Oh gitu ya. Kalau ketawa yang buat saya ketawa kenapa? Karena saya nggak sakit hati. Saya ketawa. Ternyata nggak apa-apa ya saya gitu. Kalau aku tuh kan sering dapat, nggak sering sih. Sesekali, 2 kali gitu. Mas Hendra, ini aku Ustadz siapa gitu. Kemarin ada Mas ini ngomong soal semuanya adalah wajah Tuhan. Ini ngawur, ini nggak terima gitu. Terus setelah itu kan tak respon sedikit gitu kan ya. Tak respon sedikit supaya dia ngetik banyak gitu. Ketika dia udah proses ngetik tuh nomornya langsung saya blokir gitu aja. Jadi saya tuh nggak pernah ngasih atensi sedikit pun terhadap hal-hal yang begitu-begituan, Wen. Nggak tahu. Mau dibilang nggak menghargai atau apa, bagiku itu nggak penting. Aku nggak ada atensi untuk hal-hal yang seperti itu. Nggak punya waktu sedikit pun untuk kembali membenci dirimu gitu ya. Tapi kemarin saya nonton di video juga tentang orang cerdas itu. Orang-orang cerdas cenderung tidak peduli dengan hal seperti itu. Ya karena Mas Hendra orang cerdas jadi nggak peduli gitu. Oke, Wayan, thank you, luar biasa malam hari ini penuh pencerahan ya. Wejangan-wejangan yang memperluas cakrawala kita teman-teman, sehingga dalam melihat sesuatu itu tidak sempit, lebih luas gitu ya. Bahwa kita terkadang sering menyalahkan tuh karena tahu bahwa warna itu hanya putih, padahal warna itu banyak gitu ya. Makanya mainnya harus lebih jauh gitu ya. Bahwa aduh, pokoknya emas lah sama Pak Wayan. Terima kasih. Satu hal titipan Mas Hendra. Siap. Sepertinya semua agama mengatakan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Jadi kalau ingin dekat dengan Tuhan, banyak-banyaklah bergaul dengan pengetahuan. Oke, terima kasih banyak ya Pak Wayan ya. Makasih teman-teman semuanya. Thank you. Semoga bermanfaat. Oke. Sampun. Gimana teman-teman? Gimana belajar memperbanyak knowledge untuk mengetahui warna-warna? Terima kasih sama-sama. Rahayu. Jangan takut disebut bias. Jangan takut disebut bias. Karena warna-warni hanya muncul dari bias-bias. Becik nih gengge, matur suwun, becik. Terima kasih ilmunya. Terima kasih yang udah give dapat simple berisi. Rahayu Pak Wayan, rahayu dari Bumi Ayu. Pak Wayan, bentuk wujud manusia itu bentuk yang kekurangan apa yang harus kita cari. Next dibicarakan lagi ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Wayan dan Ngaji Roso. Nice muncul dari bias-bias. Dapat banyak ya kita teman-teman. Kalau dari live TikTok itu dapat banyak, tapi kalau dalam kehidupan nyata kita nggak dapat banyak. Pak Wayan tok yang dapat banyak dari live kehidupan nyata gitu ya. Kita dapatnya cuma dari live TikTok aja. Kita nggak dapat sebanyak petani. Iya. Tapi
dari petani kita dapat beras. Nggak apa-apa. Dari petani kita dapat beras, ya benar. Jadi juga, ya. saya dapat banyak, tapi saya bagikan. Tenang. Iya, tenang aja. Petaninya Pak Wayan. Iya. Oke.